Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa arkanul khutbataini. Sekarang menjelaskan rukunnya khutbah pula. Yang pertama, alhamdulillah, membaca alhamdulillah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, wal wasiyatu bitaqwa fihima. Wasiat ketakwaan di khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi setiap orang itu harus tahu. Walaupun jamaahnya kalau bisa tahu. Jadi seumpama khotibnya tidak melakukan salah satu daripada rukunnya khutbah, di situ bisa mengingatkan. Di situ bisa mengingatkan. Jadi baca alhamdulillah. Mau pakai alhamdulillah boleh. Mau innal hamdalillah boleh. Hamdulillah, hamidullah boleh. Yang penting memuji kepada Allah. Mau pakai alhamdulillah, innal hamdalillah, hamidullah boleh. Terus baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau pakai sholawat yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik, sholawat fatih. Mau pakai sholawat Maria boleh. Setelah yang penting ada sebutnya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wasiat bittaqwa. Wasiat bittaqwa fihima, di khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya ayuhan nas, atau ya ayuhal hadirun, ya ayuhal mu'minun, ittaqullah. Itu wasiat bittaqwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Biasanya kan amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Boleh. Yang penting ada wasiat bittaqwa. Terus wa ayatun mufhimatun, dan membaca satu ayat yang mafhumatun, bisa dipaham. Jadi satu ayat ya, bukan potongan ayat. Yang satu ayat cukup, yang penting di situ bisa memahamkan orang yang mendengarkan paham. Walaupun satu ayat. Jadi nggak boleh potongan ayat, nggak boleh. Suma nazoro apa? Berarti lagi. Allah Ta'ala summa nadhuru, nggak boleh, nggak cukup, karena nggak memahamkan. Karena kalau potongan ayat, yang penting di situ memahamkan. Kalau potongannya paham nggak masalah. Tapi kalau potongannya di situ terlalu ringkas, ya nggak paham juga orangnya. Baltu siru, Allah Ta'ala baltu siru wes. Nggak paham, atau baca satu ayat tapi memahamkan bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang pada mendahulukan dunia, kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Orang paham, nggak diterjemah juga nggak apa-apa. Bahasa Arab. Wa du'a lil mu'minin fisanya. Terus yang terakhir, rukunnya mendoakan kepada orang mukmin di khutbah yang terakhir. Jadi mendoakan orang mukmin pakai sifat Allahumma ghfir lil wal muslimat boleh. Wal muslimin muslimat boleh. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur boleh. Yang penting intinya mendoakan orang mukmin dan orang mukmin. Karena di Quran itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi mendoakan orang mukmin mukminat.
yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi kalau sampean meninggal dalam keadaan mukmin, dalam keadaan mukminat, nah itu dapat doanya, dapat doanya. Ya Allah, alhamdulillah orang-orang mukmin. Wa syurutuhuma, syaratnya di khutbah dua ini, yang pertama at-thaharatu anil hadatsaini, harus suci dari hadas dua, hadas kecil dan hadas besar. Gak boleh kalau khotib seumpama untuk udah ngomong aja sih berani gitu ya, seumpama nih pas mau naik khotibnya batal, udah tungguin dulu khotibnya wudhu dulu. Gak harus langsung naik, gak harus tunggu dulu khotibnya, atau di pertengahan kencing gak kuat, tunggu dulu saya mau wudhu dulu, atau ada yang gantiin gak masalah. Kalau ada yang gantiin naik terusin khutbahnya boleh. Jadi nggak boleh di situ khotibnya dalam keadaan hadas, mau hadas kecil ataupun hadas besar. Kita ngomong aja nggak apa-apa. Soalnya kalau kita kan mau ngomong saya batal, malu. Loh, kamu yang tanggung jawab. Seumpama kamu hadas kecil, kok tetap naik, ini Jumatnya nggak sah, khutbahnya tidak sah, karena khutbah tadi aku memakai marokate, dua khutbah menduduki dua rakaat, kan sholat Jumat 2 rakaat, terus digantikan khutbah itu menduduki 2 rakaat. Makanya di situ harus dalam keadaan suci. Wani najasati fil badan, harus suci dari najis di badan. Badannya harus suci, karena seperti orang sholat, badannya harus suci. Kalau makani tempatnya, nah ini marbot diperhatikan. Itu kadang saya khutbah, itu di bawah ada cicaknya, itu dalamnya nggak dibersihin. Kita telur-telur, kadang aku jatuhnya milih-milih, aku melangkah milih-milih. Nah saya melangkah milih-milih Pak, takutnya kena awak cicak. Bagi tanggung jawab semua jamaah saya. Kesombongan saya jadi khotib atau jadi imam. Nah, ada yang najis, semua yang nanggung saya, tanggung jawab. Ayo, berat. Makanya saya dibayar sampai untuk protes. Contoh kan? Sampai ini nggak ngantuk-ngantuk gitu. Dulu malah. Orang seorang rampung kan? Terus harus suci dari najis di badan dan di pakaian, di tempat. Wal mahmul, dari sesuatu yang dibawa. Sesuatu yang dibawa, sebenarnya kayak mic ini kan dibawa ya, mic ini loh. Itu tempatnya harus suci, karena termasuk dibawa. Kalau tempatnya yang sumbernya daripada mic wireless ini, mic kabel ini, kalau sama kabelnya bersentuhan dengan najis, atau tempat yang pencolokan kabelnya ada najisnya, termasuk kita bawa atau tidak? Walaupun tidak secara langsung bersentuhan, kita statusnya kita bawa najis. Makanya saya menganjurkan kalau bisa mic-nya wireless. Wireless sudah nggak apa-apa, dikantongin di sini nggak masalah. Nah apa sih susah amat buatnya duit apa? Beli yang agak mahal dikit, ada problem. Beli lah yang merek apa gitu. Kalau merek bawah mahal ya udah beli cari yang bawahnya. Kalau enggak, spekernya semuanya ganti semua itu udah bagus semua. Obat, jos gitu. Iya, jadi perlu pertimbangan hukum Pak, perlu pertimbangan hukum dengan asal. Karena ini menyangkut keabsahan, sah atau tidaknya, bukan masalah diterima atau tidaknya, itu bukan masalah urusan kita. Yang penting syarat rukunnya sah tidaknya itu yang kita pikirkan. Terus wasatrul aurati, menutupi aurat. Jadi khotib wajib menutup aurat. Gak boleh pas lagi khutbah garuk-garuk sarungnya diangkat sampai kelihatan dengkulnya, pahanya kelihatan. Ya walaupun jamaahnya yang di bawah itu gak melihat. Ya,
Walaupun jamaahnya kan di bawah kan khotibnya ketutupan nih, pakai mimbar ya. Khotibnya pakai mimbar, terus garuk-garuk atau sambil garuk-garuk pantatnya nggak kelihatan, ya kan? Sambil garuk-garuk begini, auratnya kebuka kelihatan. Maka kalau kelihatan di situ tidak sah. Karena apa? Karena badalun an rakaataini itu tadi. Karena dua khutbah menduduki pengganti daripada dua rakaat. Wal qiyamu dan berdiri fihima ma'al qadiri. Jadi khutbah dalam keadaan berdiri bagi khotib yang mampu berdiri, karena statusnya wajib kayak salat. Jadi wajib berdiri selagi di situ khotibnya mampu. Kecuali kalau khotibnya memang lumpuh, khotibnya nggak kuat berdiri, nah itu duduk nggak apa-apa. Karena statusnya seperti salat. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah di sini wajib tumanninah. Jadi khotib kan khutbah pertama selesai, dia turun. Kita diam dulu. Disunahkan di situ sekiranya baca qul huwallahu ahad. Kalau enggak sambil baca sendiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Wes balik. Toleh. Enggak masalah. Yang penting sudah diam sekiranya baca qul huwallahu ahad. Jadi diamnya enggak seperti tumaninahnya sholat. Sekiranya baca subhanallah tapi di atasnya. Nah, sekiranya baca qul huwallahu ahad. Wal milau bainahuma, berurutan antara dua khutbah. Jadi berurutan, khutbah pertama selesai, langsung lanjut khutbah kedua. Khutbah pertama selesai. Mari jamaah kita menyantap hidangan terlebih dahulu sebelum khutbah kedua dilanjutkan. Nggak boleh, langsung lanjut. Kecuali ada pemutus di situ yang pemutusnya khotibnya batal. Sekiranya dia wudhu langsung balik lagi. Jangan kok setelah wudhu dia lihat-lihat dulu, santai-santai dulu. Jadi pemutusnya tidak boleh panjang sekiranya orang melakukan sholat 2 rakaat. Sekiranya orang melakukan sholat 2 rakaat. Itu yang cepat, yang ringan. Wa bainahuma wa bainas sholat. Terus juga harus berurutan antara dua khutbah dan sholatnya. Tidak boleh selesai khutbah tidak langsung sholat, tapi disuruh makan prasmanan dulu. Makan Jumat berkah dulu, nggak boleh. Jadi harus lanjut sholat. Wa ayyakuna bil arabiyah. Terus syaratnya dua khutbah ini harus menggunakan bahasa Arab. Rukun-rukunnya khutbah wajib pakai bahasa Arab. Nah, makanya penting untuk khotib-khotib sebelum naik itu kan ada buku, itu dibaca dulu 10 kali kayak 20 kali kayak bahasa Arabnya biar lancar. Kayak baca ayatnya lancar, baca rukun-rukun khutbahnya lancar, fasih, terus nggak usah gengsi, baca. Udah terus bocor aja, soalnya yang jamaah harus bocor aja. Yang penting bacaannya benar, fasih, baik. Kalau nggak khutbah itu nggak kayak ceramah Pak. Khutbah itu nggak kayak ceramah khutbah. Ayo namas, tangannya kayak gini-gini segala. Gitu, nggak kita khutbah aja. Nggak usah kayak ceramah gitu, nggak ceramah. Aku tak pernah Allah, yes. Mau pakai begitu juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah lebay-lebay kan. Itu rukunnya khutbah wajib pakai bahasa Arab. Atau pakai bahasa Arab semua tanpa ada Indonesia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekali-kali pakai bahasa Arab Pak. Pikirannya wis. Kan udah banyak majelis salim kan? Udah pada ngaji semuanya kan? Udah pada ngaji. Isinya ada pengajian, ada pengajian, setiap gang, setiap RT itu ada majelisnya. Ada pengajiannya. Udah kita pakai bahasa Arab semua. Walaupun di situ
kita nggak paham wasiat daripada khutbah itu apa, nggak masalah. Karena kewajibannya harus pakai bahasa atau pakai juga nggak masalah, tapi jangan terlalu lama. Coba sesuai. Pokoknya sekiranya orang sebelum ngantuk sudah selesai. Cocok? Jadi orang sebelum ngantuk itu sebelum ketiduran udah selesai. Waktu tapi repot, mau sampai aja, ya gongnya langsung ini. Belum mulai tadi. Tidur. Tapi emang enak Jumatan ya. Masya Allah. Nah ini tuh berat. Mulai berat. Dipaskan sepoi-sepoi. Langsung ngantuk. Jadi semua bisa khotbah bisa, semua bisa. Yang penting harus tahu syarat rukunnya khotbah harus tahu, syaratnya jadi khotib harus tahu. Semuanya bisa. Ada tuntunan bukunya sudah ada, udah baca. Gak perlu sampai tarkam motor ini. Iya kan? Berpengalaman tarkam. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihrami. Wajib bagi setiap orang yang sholat dan dia sebagai makmum, entah itu sholat Jumat ataupun sholat yang lainnya, untuk dia tidak mendahului imam fil mawqifi, di tempat duduknya atau tempat berdiri. Tidak boleh di depannya imam. Itu syaratnya makmum yang pertama adalah tidak boleh di depannya imam. Kalau berdiri, imamnya berdiri berarti ukurannya berdiri. Kalau duduk ya duduk. Kalau itijah, turun miring ya turun miring. Kalau mustalqi, rumah ya rumah. Yang penting makmum harus berada di belakangnya imam, di tempat berdirinya, ya, di tempat berdirinya kalau imamnya berdiri. Kan kadang permasalahan ada yang miring. Berarti kalau miring, makmumnya harus disebut miring. Kadang begitu, jadi nggak sah, makmumnya nggak sah, karena berada di depannya imam. Di fil mauqif, di tempatnya, di tempat sholat itu harus berada di belakangnya imam. Nah sekarang pembahasan masalah makmum. Kalau makmumnya satu laki-laki itu di sebelah kanan, kira-kira 1 dirok dari belakangnya imam. Ini imam nih, makmum ya. Nah makmumnya di sini, kalau laki-laki, makmumnya di sini. Nanti makmum kedua itu di belakangnya imam, terus ini belakang mundur. Terus yang sini, kan tadi di sini ya, ada satu makmum lagi, kedua dia mundur. Terus yang ketiga di sini, ininya mundur, jadi yang satu mundur belakang. Tapi kalau perempuan itu wajib di belakangnya imam. Jadi enggak kalau perempuan enggak kok sudah di sebelah kanan, enggak. Tapi kalau perempuan tetap di belakang. Paham ya? Umpama sampean sholat, makmumin anak laki-laki dan istri. Anak laki-laki di sini di sebelah kanannya, istri di sebelah belakang. Kalau anaknya 2 nanti ya ini yang mundur ke belakang, ini di sini. Jadi istrinya tetap disorot di belakang. Terus begitu terus. Terus habis itu kanan kiri sampai penuh. Terus habis itu mulai dari shot kedua itu mulainya dari tengah, dari belakangnya imam. Kanan kiri. Terus belakangnya juga begitu. Kalau kita kan saya ada yang sayap kanan, ada yang sayap kiri. Ada di pojok. Nah, nggak mau di tengah. Pinggir tembok. Udah milih sayap kanan, ada bagian sayap kanan. Sayap kiri ada bagian sayap kiri yang datang. Bingung nih, akhirnya di tengah. Terus wal ihram. Harus kalau makmum harus imamnya dahulu yang takbiratul ihram, makmumnya belakangan. Jadi imamnya sudah takbiratul ihram, baru makmum takbiratul
ihram. Enggak boleh takbiratul ihramnya makmum mendahului takbiratul ihramnya imam. Enggak sah. Bal takbirul muqaranah. Bahkan walaupun bareng takbiratul ihram ini bareng, hukumnya tetap batal. Di imam sama makmumnya takbiratul ihramnya bareng. Enggak sah. Batal salatnya. Bil ihrami di dalam takbiratul ihram. Wa tukrahu fi ghairihi, dan dimakruhkan di selain takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram gerakan ini loh ya, gerakan itu di selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tadi batal. Kalau selain takbiratul ihram itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Illa takmin, kecuali melafazkan amin. Jadi kalau pas amin itu disunahkan bareng-bareng, aminnya imam dengan aminnya makmum. Jadi kalau jadi makmum pengertian Pak, imamnya udah cengek-cengek, ngomong-ngomong kali ngomong masuk amin. Ini belum apa? Napas. Imamnya belum tarik napas, imamnya napas dulu, baru bareng-bareng amin. Jadi tidak istamal amin makmum wal imam, maka diamini malah malaikat. Kalau berkumpul aminnya makmum dengan imam, diamini malah malaikat. Wa tukrahu fi ghairihi, dimakruhkan selain takbiratul ihram tadi. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin, haram mendahului imam dengan rukun fi'li. Imamnya belum rukuk, makmumnya rukuk duluan. Kayak salatnya kecil-kecil nih. Imamnya belum sujud, makmumnya sujud duluan. Itu enggak sah, enggak boleh. Hukumnya batal. Jadi mendahului imam dengan rukun fi'li itu hukumnya batal. Wa taqtulu bi ruknaini, dan juga batal dengan dua rukun. Kalau kata aku anhu bihima nilai udri. Jadi mengakhirkan, jadi kita memperlambat gerakan. Udahlah imamnya duluan, kita belakangan. Ngeri, tahu ngeri? Memperlambat gerakan sampai dua rukun lewat, maka batal kita salatnya. Kita batal. Kalau imamnya seumpama sampai sujud selesai, kita belum rukuk, nungguin imam, udah imamnya duluan takbir. Batal. Kalau tanpa ada udzur. Kalau ada udzur, seperti apa bacaannya lambat? Seperti apa gerakannya kita lambat? Nah, imamnya muda Pak, imamnya muda, satset, sampean nggak kolot, berat ya kan? Mau bangunnya agak berat, gerakannya agak berat, ketinggalan sampai dua rukun nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai 3 rukun. Kalau sampai lewat 3 rukun, maka hukumnya batal. Jadi nggak apa-apa, imamnya kok sudah rukuk sampai belum selesai Fatihah, selesaikan dulu tuh Fatihahnya. Jangan langsung rukuk, sampai selesaikan dulu Fatihahnya. Lalu walau kembali imamnya ikutan sampai baru rukuk, nggak masalah. Nah, afdolnya gimana? Afdolnya gerakan itu imamnya kalau seumpama rukuk, imamnya sempurna rukuk sampai baru rukuk. Imamnya sudah sempurna iktidal sampai baru gerak iktidal. Imamnya sempurna sujud, kita baru gerak sujud. Itu afdolnya begitu. Afdolnya. Jadi biar imamnya mendahului satu gerakan secara sempurna, kita baru gerak. Imamnya gerak satu gerakan secara sempurna, kita baru gerak lagi. Nah, itu yang afdolnya. Begitu, tapi kan kita kan biasa kok, ini masalah masalah sholat, masalah ngaji itu ini satset, imam belum bangun sampai
Jadi kalau mendahului imam, selain takbiratul ihram hukumnya makruh. Imamnya belum bangun dari sujud, sampai sudah bangun duluan, makruh. Wa bi aksara min salasi arkanin tawilatin lahu. Itu kalau tadi, kalau seumpama ada udur, gerakannya lambat, imamnya yang penting belum sujud yang kedua, maka sampean baru rukuk, itu nggak apa-apa. Karena kan 3 rukun ya, rukun yang tawilah, rukun yang panjang. Kalau ada apa tadi? Kalau ada udurnya kayak apa? Kayak al-jahlu. Apa nggak tahu hukumnya sholat, kayak bocil-bocil itu. Kadang wis imami sujud, udah selesai dia baru sujud, kan? Nah, jadi sholat itu bocil. Atau udah SMP itu begitu, itu yang sangat-sangat karena anak SMP loh, sholatnya masih begitu. SMP itu udah balik, ya, apalagi anak sekarang itu balik paksaan gitu. Sholat ngobrol, nggak sah. Usia sekarang anak-anak itu rata-rata balik sebelum usia. Belum 15 tahun udah balik gitu. Berarti SMP, SD itu lu umur berapa tahun? Masuk SD 7, berarti 13 tahun. Kelas 6 SD udah bisa jadi balik ya. SMP ono sing sholatnya modelnya apa itu ukur alamat ada sholat macam-macam mau sholat. Nah, itu pentingnya sampai diri dan punya anak-anak itu kecil sampai diri kalau nggak bisa ngajarin tentang rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, sampai diri buat anak-anaknya biar supaya mau ngaji, tahu rukunnya sholat, tahu tentang sholat. Wes itu wajib, itu yang wajib orang tuanya. Kalau emang orang tua nggak bisa mengajarkan, maka digiring kepada orang yang bisa mengajarkan. Terus wahai lama binti kolati imamihi, syaratnya makmumnya harus tahu gerakan perpindahannya imam. Entah itu tahu secara pandangan atau tahu dengan suara. Yang penting makmum itu harus tahu gerakannya imam. Wa ayyajtami'a fi masjidin, harus berkumpul di satu masjid. Berkumpul di satu masjid, boleh sampean. Ayo sholat yuk. Kamu di rumahmu, saya di rumah saya, video call. Boleh. Harus berkumpul di satu tempat. Sholat. Au salasi mi'ati biro'in, atau maksimal itu jaraknya 300 biro. 300 biro. Satu biro itu kalau satu bironya orang Arab itu ya kira-kira setengah meter. Ambil bulatnya 50 cm, setengah meter ya, kali 300 berarti sudah 150 meter. Itu jarak maksimal imam dengan makmum, itu jaraknya 150 meter. Walaupun makmumnya sendirian, terus tidak ada yang menghalang-halangi, sesuatu penghalang yang na'u al-istirqaqi, yang bisa makmum ini jalan ke imam. Jadi tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, maka di situ tidak sah. Mama, bahkan imamnya di mimbar masjid, itu pintunya ditutup semua, sampai di teras luar, terus di depannya lulus. Nggak sah karena ada penghalang. Kalau nggak ada penghalang, nggak apa-apa. Ada nggak jarak dari tempat pengimaman sampai rumahnya RT Yunus 150 meter ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada penghalang, imam makmum bisa tahu gerakannya imam, nggak apa-apa. Jadi bukan bahasa afdal ya, bahasa atau boleh atau tidaknya ya. Kalau afdalnya itu kayak tadi itu yang dicontohkan. Afdalnya itu kayak tadi yang dicontohkan ya.
Wa yatawafaqa nazmu salatihima, harus sama urutan salatnya antara makmum dan imam. Harus sama urutannya, cocok antara makmum dengan imam. Nggak boleh sampean sholat asar atau sholat zuhur, imamnya sholat jenazah. Sholat jenazah kan nggak pakai rukuk. Kalau pakai rukuk sampean ikut takbiratul ihramnya, nggak sah karena nggak cocok kan. Maksudnya cocok, yaitu imamnya rukuk ya rukuk, sujud ya sujud, ini yang maksudnya cocok. Atau begini, imamnya lagi sholat gerhana, sampean sholat fardu, berarti kan tidak cocok karena sholat gerhana itu rukuknya 2 kali Pak. Jadi setelah baca Fatihah, suratan, rukuk, habis itu baca Fatihah lagi, baca suratan, rukuk lagi, kan nggak urutan. Kalau sampean sholat fardu kan habis rukuk kita langsung sujud, kan urutannya nggak sama. Berarti nggak cocok, nggak sah. Imamnya sholat apa? Gerhana, sampai sholat fardu, sah. Kalau seumpama begini, seumpama bayar mandi datang telat, ya kan? Sholatnya sudah selesai, terus makmum masbuknya nggak ada, udah selesai semua. Nah, terus ada orang sholat sunnah, sampean ikut makmum di belakangnya, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Karena kan urutannya sholat sunnah di situ sama. Urutannya, sholatnya kan sama kan gerakannya, nggak ada perbedaan gerakannya, nggak apa-apa, boleh. Udah nggak usah ngutik-ngutik. Jadi imam itu nggak wajib dia menjadi imam. Walaupun imamnya nggak tahu sampai makmum di belakang, sah. Rasul nggak mau nggak perlu tahu, imamnya nggak tahu nggak apa-apa. Wa alla yatakhalafa fi sunnati tafushu mukhalafatu fiha. Terus tidak boleh berbeda di dalam kesunahan yang di situ kesunahannya panjang. Apa? Kesunahannya panjang, nggak boleh berbeda. Seumpama contoh, imamnya tidak tahiyat awal, sampai juga tidak boleh tahiyat awal. Ya, imamnya lupa nih nggak tahiyat awal, itu kan tahiyat awal hukumnya sunnah. Kalau sampai tetap tahiyat awal, maka makmumnya batal. Kalau imamnya lupa tidak tahiyat awal, makmum itu berdiri aja, nggak usah itu tahiyat awal. Atau kunut, imamnya nggak kunut, lupa, atau emang nggak kunut sengaja tidak kunut, nggak masalah, harus kunut. Nah, imamnya langsung sujud, sampai kunut sendiri, nggak boleh, batal mah. Jadi nggak boleh berbeda di dalam kesunahan yang kesunahan di situ panjang. Atau imamnya sujud sahwi, kan dia nggak, kemudian dia biasa kunut, terus lupa nggak kunut, akhirnya dia sujud sahwi. Ini makmum wajib ikut sujud sahwi. Kalau nggak ikut sujud sahwi, maka makmumnya tidak sah sholatnya. Atau imamnya pakai sujud tilawah, jadi baca Quran pas ada ayat sajdah, kayak surat Iqra itu bismillahirrahmanirrahim wasjud wa tarib, Allahu akbar, sujud dulu, maksudnya pada pokok ini itu sujud tilawah tuh, belum pernah kan? Itu sujud tilawah, bukan waduh masa pokok ini. Sholatnya baru, langsung sujud. Habis sujud dia berdiri lagi. Itu sujud tilawah, maka makmumnya wajib ngikut. Kalau di rumah, di sekolah itu ada di masjid Jami itu yang imamnya emang dia berurutan Pak, dari apa? Dari alif lam mim, nanti berurutan sehari itu setiap. Nah, ini satu lembar gini, besoknya itu sampai hatam. Jadi pas ketika semua pas ada ayat itu saja, ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah,
Maka di situ sebelum sholat biasanya dikasih tahu. Nanti ada ayat apa mau melakukan sujud tilawah, ada ayat sajadah, sujud tilawah, nanti kita sujud. Oke. Kalau orang baru nggak tahu, Allah, orang merokok lu langsung sujud. Ini apa ini? Wayan biar tidak pada taharumi. Terus niat menjadi makmum di ketika pas takbiratul ihram. Jadi niat menjadi makmum itu ketika takbiratul ihram. Wa qabla mutabaati wa tulil intizari fi ghairiha. Itu fil Jumat ya. Kalau fil Jumat kayak imam juga wajib niat jadi imam. Makmum juga wajib niat jadi makmum. Wa qabla mutabaati dan sebelum mengikuti fi'lin aw salami. Dan sebelum mengikuti imam. Jadi begini, kita sholat sendirian. Ada makmum, ada orang sholat sendirian juga. Tapi kita mau batalin, nggak enak ini mau batalin. Kita baru dapat 1 rakaat. Ini ada orang sholat di depan kita. Dia sholat fardu juga, atau sholat sunnah. Kita makmum dengan dia nggak apa-apa. Walaupun di pertengahan sholat. Yang penting sebelum salat itu selain sholat Jumat. Kalau Jumat wajib ketika takbiratul ihram. Jadi boleh, sama sampean tuh ya, biasanya di rest area atau gimana kan, lagi sholat Allahu Akbar. Ada orang nyusul sholat di depan kita, dia nggak mau makmum dengan kita, jadi kita makmum dengan dia makmum dengan orang itu boleh. Waktu intizar di ghairiha, dan lamanya menunggu di selain Jumat. Wajib ala imam niatul imamati fil Jumat. Jadi imam wajib ketika sholat Jumat niat menjadi imam itu hukumnya wajib. Wal mu'adzatu dan sholat yang yang diulang. Sholat yang diulang juga wajib. Contoh, sampai sholat di rumah, kemudian main ke masjid, jalan-jalan ke masjid, ada orang sholat. Tadi saya sholatnya sendirian, biar supaya dapat pahala jamaah saya sholat lagi lah. Nah orangnya ini nggak mau jadi imam, yang ditunjuk jadi imam sampean. Nah, jadi kan mau nggak mau jadi imam kan? Ini wajib dia jadi imam, karena sholatnya kan diulang. Yang tadinya dia sholat sendirian di rumah, pikirannya sudah ketinggalan ya kan, nggak ada makmum. Nah, jalan-jalan ke masjid, ada orang musafir atau siapa gitu datang. Biasanya kan orang yang ngampas kerupuk atau apa kan mampir sholat ya. Sholat, dia sholat sendirian Pak. Dia sholat jamaah sama saya. Saya juga tadi belum jamaah. Ya udah Pak, Bapak yang imam. Enggak, kamu aja, Bapak aja yang imam. Nah, maka kan sampai sudah sholat tadi, jadi ini ngulang sholat, maka wajib dia jadi imam. Waktu satu fi ghairihima, dan disunahkan di selain dua ini. Di selain dua ini hukumnya sholat sunnah. Sholat isya, sholat maghrib, zuhur, asar, subuh itu sunnah. Seumpama imamnya di situ kok lupa, tidak niat jadi imam, tetap sah. Nah, sampean makmum dengan imam yang tidak niat jadi imam juga sah. Karena yang wajib niat menjadi makmum itu makmumnya, bukan imamnya. Walaupun depannya nggak tahu nggak masalah. Paham ya? Insya sekian. Yang ada pertanyaan, semoga manfaat. Apakah itu yang Al-Fatihah.